Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini lanjutin video yang kemarin. Kita akan ganti karet busing atau busing bagian rak setir ya. Nah, ini yang kemarin kan udah ganti bagian long terot ya. Ini udah videonya udah ada di video sebelumnya. Nah, ini tinggal kita lanjutin aja bagian mengganti karet busing ya. Nah, ini karet busing. Nah, di dalam sana ini ada karet busing. Ini kita buka dulu long terotnya, baru kita coba congkel bagian busingnya aja. Tutup busingnya itu yang kayak ringnya itu gede, yang ring tebal itu, terus kita coba congkel bagian busingnya, dan tanpa harus menurunkan rak setir ya. Kita akan coba dulu. Sebelumnya ini kita copot dulu bagian long terot. Kita copot dari sini juga, long terot kita copot, lalu bagian setir kita belokkan ke kiri ya. Jadi bagian as setirnya ini nanti ada ke dalam, dia agak ke dalam, baru kita coba congkel bagian busingnya gitu. Nah, ini busing barunya belum datang, jadi sambil menunggu busing baru kita coba akalin aja dulu untuk ngelepas bagian si busing gitu. Oke, lanjut kita coba kerjakan. Long terotnya sebelumnya udah saya kendorin ya, menggunakan alat ini. Nah, ini alatnya untuk ngebuka bagian long terot ini. Nah, nanti nih kita bisa buka pakai ini kayak gitu ya. Cuman nanti kalau buka long terot ini, dia bagian setirnya harus kita keluarin sebelah sini gitu. Sekarang kita buka bagian long terot ini, udah dikendorin, tinggal diputar aja. Nah, ini setirnya kita belokkan ke kiri dulu abis sampai mentok, biar si asnya ini masuk ke dalam ya, biar kita nyongkelnya nanti gampang. Nah, oke, ini akhirnya cincin bagian penutup busingnya udah kelepas ya. Ini saya pakai tracker akhirnya, karena saya pakai besi ini nggak berhasil ya, agak cukup susah juga. Ini akhirnya saya pakai tracker bearing yang bikinan. Nah, yang ujungnya kayak gini nih ya. Nah, ujungnya kan dia udah saya bikin cowakan ya. Nah, kayak gini, dan ini berhasil ya. Nah, ini cincinnya udah kelepas. Kita ambil busing dalamnya. Nah, ini saya ganjel tadi pakai karet supaya trackernya nggak copot ya. Nah,
ini busing bawaannya. Nah ini aslinya ya, aslinya itu plastik kayak gini aja dia. Bahkan dia ini nggak ada seal karetnya. Nah, kalau yang nanti saya akan ganti itu pakainya teflon ya. Nah pakainya teflon nanti. Nah ini dia cuma plastik kayak gini aja nih. Nah, ini saya hancurin dulu tadi bagian sini supaya ada celah antara ring ini ya, antara cincin ini nih sama dia itu ada celah, karena kan tadinya rapat kayak gini. Nah dia nggak bakal masuk kan si trackernya itu. Nah makanya kita harus hancurin kayak gini supaya si trackernya bisa masuk dan kita bisa congkel bagian si cincinnya. Nah cara kerjanya adalah, nah ini kan bearingnya di luar dan bagian si busing ini ada di dalam rak setir ya. Nah kan posisi seperti ini ya. Nah kalau misal kita ini nggak kita hancurin, dia nggak ada celah untuk si tracker ini masuk ke dalam sini gitu loh. Jadi dia nggak ada celah kan buat nyangkutin si trackernya ya. Nih kayak gini nih. Nah cara kerja tracker ini kan dia narik dari dalam bagian si cincinnya. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya tuh. Dia narik kayak gini tuh. Kita tinggal sebelah aja, tarik sebelah sedikit, terus kita pindahin ke sisi satunya, tarik lagi sebelah gitu. Nah supaya dia bisa masuk, dia kita harus hancurin bagian si busing dalamnya ini, busing lamanya ya, karena memang nggak dipakai juga kan. Jadi kita nggak apa-apa, kita hancurin juga. Kita hancurin baru si busing ini kan bisa masuk, si tracker ini bisa masuk ke sini gitu. Nah tracker ini bisa masuk ke sini, jadi baru bisa kita tarik. Nah cara supaya dia ini kan kosong nih, dia bisa geser ya, berarti bisa geser ke sini kan, bisa gini akhirnya copot. Nah kalau saya sebenarnya ini bisa diakalin aja, bisa pakai apa aja, nggak harus ikutin cara saya. Cuman kalau saya biasanya saya ganjel pakai kayak gini ya. Nah ini kan kayak karet-karet apa aja lah gitu, kita ganjel supaya si trackernya ini, nah kayak gini, si tracker ini kan kita ganjel dari luar sini ya, kita ganjel supaya si tracker ini nggak kemana-mana gitu, supaya dia nggak jalan lah intinya. Nah kayak gini kan, nah kayak gini, nah dia nggak bakal turun ke bawah jadinya. Nanti tinggal kita ganjel aja, kita padetin di sini pakai karet atau apapun gitu, jadi ini bisa kita tarik dengan mudah. Nah ini adalah tracker bearing ya sebenarnya. Ini saya bikinan. Harusnya kalau bearing kan ini dia kayak gini, terus si bearing itu di bawah kan. Nah kalau si buat rak setir ini dia nggak bisa, karena posisinya dia kan agak di dalam ya, di dalam ke sana. Jadi susah buat posisi kayak gitu. Nah jadi si tracker bearing ini saya balik posisinya, yang harusnya dia nariknya ke sini, tarik ke atas, ini saya balik, tinggal saya buka aja, kita puter aja ke sini. Nah ini yang jadi narik, jadi kayak gini. Jadi kalau misal pun kita nggak punya tracker ini, bisa aja pakai ini, pokoknya sediain baut kayak gini. Ini harus kuat ya, mur ini harus kuat nih, dan kita harus bikin besi plat kayak gini aja, nggak usah ikutin kayak gini ya, besi plat sebelah gini aja, terus bolongin, dan ini udah jadi tracker buat narik si rak setir atau busing rak setir ya. Cuman memang kekurangan kita ganti kayak gini ya, kita jadi nggak bisa ngeliat kondisi dalam bagian rak setirnya, bagian dalam sananya itu, jadi kita nggak bisa kita jangkau ya. Jadi kita benar-benar fokus buat ganti si busing aja gitu. Jadi kita nggak bisa lumasi lagi bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau bongkar sampai ke dalam, kita buat lumasi, kita kasih stempet lagi bagian dalam ya, kita mau nggak mau harus kita bongkar bagian si rak setirnya full ya. Atau bisa juga bagian rak setirnya aja sebenarnya, tinggal enaknya aja kita bongkar bagian mananya. Nah
Oke, ini dia busingnya ya, udah datang nih. Ini saya beli yang teflon ya, kayak gini. Gak tahu nih, ini bener dari Mitsubishi atau bukan, tapi saya nggak yakin sih kalau dari Mitsubishi. Tapi ini ada part numbernya. Oke, ini langsung kita pasang aja. Cuma kita lapisin dulu sama stempet ya. Kita kasih stempet dulu, tapi ini juga kita kasih stempet. Oke, ini udah beres ya. Ini udah nggak bunyi lagi sekarang nih. Nah, udah beres. Nah, sekarang udah padat banget ini bagian setirnya. Dan pasti ini setirnya akan sedikit lebih berat dulu untuk sementara ya, sampai si busingnya ini habis. Jadi sampai si busingnya ini nanti akan sedikit kemakan. Jadi setirnya nanti akan normal lagi. Nah, untuk di awal pasti dia akan lebih berat sedikit karena busingnya benar-benar masih baru. Nah, ini sekarang udah padat, jadi harusnya ini udah nggak ada bunyi nih, ya harusnya. Jadi udah beres ya. Nah, ini tinggal kita pasang si bagian terotnya ya. Nah, bagian si terot kita pasang sini lagi, udah beres semua. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Pemasangan atau penggantian busing rak setir di Mitsubishi Outlander tanpa harus copot bagian rak setirnya, tanpa harus bongkar ya. Jadi benar-benar cuma sebelah sini aja kita pakai alat khusus gitu yang ya bikin lah gitu. Jadi lebih efisien gitu tanpa harus bongkar semua. Oke, segitu aja video kali ini tentang penggantian busing rak setir di Mitsubishi Outlander Sport. Semoga video-video saya ada manfaatnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.